Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 2 mengenai merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, saya Nadia Katrunada. Yang kedua, saya Aruna Biutri. Yang ketiga, saya Enda Devi Eriani. Yang keempat, saya Meita Kirahma. Dan yang terakhir, saya Diana Utama. Yang pertama yaitu strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dengan asesmen yang efektif. Yang pertama yaitu ada pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dengan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yang kedua, itu ada pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu proses. Nah, proses ini pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat yaitu pembelajaran yang relevan. Apa itu yang relevan? Itu sesuai dirancang, sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian di sini ada strategi menyusun rancangan perencanaan asesmen yang efektif. Apa aja strateginya? Ini asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Yang pertama, keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Berdasarkan ini ada namanya belajar strategi merencana pembelajaran asesmen paradigma baru. Yang pertama kali karena kita mengacu pada kurikulum merdeka, yaitu ada namanya capaian pembelajaran, yaitu dari adaptasi dari kompetensi dasar, yang ini didasarkan pada standar isi dan standar proses yang kemudian dikembangkan menjadi namanya tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini berdasarkan adanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter. Dari tujuan pembelajaran ini akan dikembangkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran atau APP, atau misalnya kalau pada kurikulum 2013 itu seperti indikator. Nah, dari APP ini akan menjadi bentuk 3, yaitu ada pelaksanaan, pengelolaan asesmen diagnostik, dan personalisasi pembelajaran. Nah, personalisasi pembelajaran ini bisa menggunakan namanya media pembelajaran dan model pembelajaran untuk menghasilkan namanya suatu produk yang disebut dengan modul ajar yang biasa digunakan sebagai perangkat pembelajaran oleh guru untuk proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat melakukan evaluasi hasil belajar, yaitu bisa menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang kedua yaitu tantangan dalam menyusun rancangan pembelajaran, rencana pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama ada namanya capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum merdeka ini tidak ada lagi namanya kompetensi dasar. Ya, adanya sebagai dasar standar dari pembelajaran itu adalah capaian pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran pada saat ada materi topik tertentu yang akan dilanjutkan pada alur tujuan pembelajaran seperti namanya indikator. Yang kedua yaitu ada namanya perencanaan dan pelaksanaan pengetahuan diagnostik, yaitu artinya asesmen diagnostik, yaitu artinya kemampuan mengidentifikasi kompetensi peserta didik sebelum pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang dilaksanakan biasanya pada awal pembelajaran yang akan berkala pada setiap bulannya setelah topik pembelajaran. Lalu yang ketiga, dari tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, itu yang ketiga adalah dalam mengembangkan modul ajar, di mana pendidik itu harus bisa mengembangkan modul ajar yang esensial, menarik, dan juga bermakna, dan juga dalam isi dalam mengembangkan modul ajar itu harus menantang dan juga relevan dan juga saling berkesinambungan, yang artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran dengan fase peserta didik yang saat itu sedang kita ajar. Lalu yang keempat itu adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik dari peserta didik, yang mana artinya kita di sini harus bisa mengetahui karakteristik seperti apa, seperti minat ataupun gaya belajar dari peserta didik itu, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita capai dalam mengajar kepada peserta didik.
Lalu yang kelima itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengelolaan asesmen formatif dan juga sumatif, yang seperti kita ketahui bahwa formatif dan sumatif ini adalah hasil dari pengerjaan soal. Misalkan seorang guru itu harus bisa membuat soal HOTS yang dimana bisa mengembangkan pola pikir ataupun cara berpikir dari peserta didik itu, bagaimana cara mereka bisa memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan, contohnya dengan penggunaan soal-soal di awal pembelajaran ataupun bisa juga di akhir pembelajaran ataupun di satu semester. Lalu yang keenam itu ada evaluasi pembelajaran dan asesmen, di mana evaluasi pembelajaran dan asesmen ini adalah hasil dari kita untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran dari peserta didik. Baik, yang ketiga itu ada pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama itu ada sekolah. Sekolah di sini di mana dia disesuaikan dengan konteks lingkungan sekolahnya, visi sekolahnya, dan kesiapan atau sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua itu adalah pendidik atau guru itu sendiri, di mana si gurulah yang menentukan pembelajaran dan asesmen yang tepat pada peserta didiknya sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Yang ketiga itu ada peserta didiknya sendiri, ya, di mana disesuaikan dengan karakteristiknya dan kebutuhan belajarnya. Dan yang keempat itu ada orang tua. Di sini orang tua itu ada komunikasi dua arah, di mana dia menanyakan proses belajar di proses belajar yang terjadi pada anak saat di sekolah, maupun dia memantau proses pembelajaran anak yang ada di rumah, dan saling memberi umpan balik antara orang tua dan si guru atau wali kelas anak tersebut. Yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Di sini maksudnya dia menjadi, si masyarakat itu menjadi narasumber primer ataupun sekunder pada proses pembelajaran. Jadi pengaplikasiannya kepada masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat menyimpulkan dalam merancang pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk mengelola dan mengimplementasi pada pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah dan kata atau banyak kurang dalam kami menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.